أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ونور قلوبنا وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena limpahan rahmat, taufik serta hidayah sehingga kita dapat berkumpul kembali pada majlis pada subuh ini. Alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam juga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga beliau, para sahabat, tabi'in dan tabi'at ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah masih memberi kita kesempatan, nikmat umur, nikmat sihat, nikmat waktu, sehingga kita masih berjumpa dengan bulan Ramadan, yang mana sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Mau tidak mau pasti sudah. Hari ini bertepatan hidup ke-23 Ramadan. Ada sama 10 hari lagi kita habis sudah bulan puasa. Jadi di 10 terakhir Ramadan ini Rasulullah SAW pernah menyampaikan, yang mana diriwayatkan oleh istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharraw fi 'ashr al-awakhir min Ramadan. Kata Nabi, biasa kitanya tuh unting-unting. Makanya kalau unting tuh apa ya biasanya? Kita jaga benar-benar. Taharraw, lain harau, taharraw kata Nabi. Jaga, persiapkan, intai. Nah, bahasa Indonesianya intai. Kata Nabi, intai 10 terakhir bulan Ramadan. Karena kemungkinan besar 10 terakhir Ramadan ini terdapat di dalamnya satu malam, yang mana satu malam itu melebihi daripada 1000 bulan. Yang mana tidak ada dalam 1000 bulan itu malam Lailatul Qadar.
Di dalam riwayat lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila sudah masuk 10 malam terakhir, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini selalu membangunkan keluarga dan selalu mengajak untuk beribadah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita tahu bersama Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Qadar yang kita baca setiap malam, sebagian tarawih itu. Bilanya hidup ke 16 sudah apa qul huwallah ayatnya sudah inna anzalna. Cuma orang kali ingat itulah bila masuk 16 Ramadan sudah berkunut. Nah banyak tak ada kali ingatkan. Wan makmumnya ala kulli hal juga diingatlah. Imamnya ada yang kali ingat. Siapa berkunutan jadinya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya telah kami turunkan akan kitab Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar ini khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kan di dalam sebuah riwayat itu kenapa sehingga turun ayat ini, dinyatakan ada salah seorang dari sahabat Nabi itu mengisahkan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kehadiran Nabi, dahulu itu ada seorang laki-laki dari keturunan Bani Israel yang mana kehidupannya luar biasa, sangat berkah. Malamnya selalu ia hidupkan. Kemudian ketika di siang harinya ia selalu jihad fisabilillah, memapah senjatanya. Dan ini berlangsung selama 1000 bulan. Fata'ajjub Rasulullah. Maka Rasulullah takjub mendengar yang itu. Kan umur-umur orang bahari itu panjang-panjang. Kadang kayak umur Nabi dan umat Nabi handap-handap. Kayak Nabi Nuh aja lah. Dalam riwayat, di sebagian riwayat itu umur Sidin 950 tahun. Nabi Nuh. Alhasil nabi-nabi yang lain pun ratusan tahun. Adik kita 100 tahun lagi potong dah lah. 950 tahun kan. Ulun aja panglah pun hidup selawas itu bingung juga apa diulah. 950 tahun. Jadi wajar aja orang bahari itu. Tadi yang dikisahkan sahabat kepada Nabi, ada orang yang jihad fisabilillah, siangnya malamnya ibadah kepada Allah, dan ini 1000 bulan. Kada bestopan. Maka Rasulullah takjub mendengar demikian. Imbah mendengar itu, lalu Rasulullah SAW hendak kedua supaya umatnya merasakan kayak itu juga. Lalu Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Rabbi ja'alta ummati aqsaral umami a'maran wa aqallaha a'malan. Ujar Nabi, ya Allah, pian jadikan umat ulun ini umurnya pendek-pendek dan amalnya sedikit-sedikit. Lalu turunlah ayat tadi, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, sampai habis satu surah. Jadi ini namun menggantikan, walaupun kita umat Nabi Muhammad SAW umurnya pendek, tapi ketika dia beribadah pada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, sama sudahnya beribadah lawan 83 tahun.
setiap tahun kayak itu. Ya Allah, bila bulan Ramadan selalu kita hidupkan, insya Allah mendapati terus. Sudah kan minggu dulu ulun padahal kan dulu orang yang menangui Lailatul Qadar itu kada mesti orangnya itu melihat keajaiban itu kada mesti juga melihat langit tabelah, melihat nampak umpama kada mesti juga. Intinya kita beribadah terus. Barangkali malam-malam yang telah kita lewati, yang kita beribadah di dalamnya itu adalah malam Lailatul Qadar. Sama juga hukumnya kita dapat mendapati malam Lailatul Qadar. Kemudian pula malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan ini, alangkah bagusnya seyukianya kita mengisi amun kawa. Artinya ada beberapa tingkatan amun kawa. Yang pertama, yang paling utama, amun kawa kita mengisi malam-malam 10 terakhir itu dengan memperbanyak sholat, memperbanyak sembahyang. Karena sembahyang itu luar biasa, sudah amaliyah yang paling mantap, paling jus, paling lengkap sembahyang ini. Karena di dalam sembahyang ini menghimpun 3 ibadah. Yang pertama ibadah badan bergerak. Kemudian yang kedua ibadah lisan pembacaan. Yang ketiga ibadah hati. Sembahyang deh. Jadi tak kumpul ketiganya secara badaniah, secara perkataan, qauliyah, dan secara qalbi, secara hati. Namanya paling utama itu sembahyang. Amun kita kawal, ya Allah, semalaman suntuk kita hidupkan dengan salat. Makanya bagus benar amun kawa kita itu kada kawa semalaman suntuk, bangun tahajud minimal 2 rakaat. Karena mumpung bulan puasa ini kawa kita lah bangun malam tuh. Kalau di luar bulan puasa, Allahu a'lam lah, subuh gitu untung-untungan juga kan. Walaupun 2 rakaat. Mudah-mudahan kada hanya di bulan Ramadan, setelah Ramadan pun juga kawa meneruskan amaliyah yang ada di bulan Ramadan. Kita sudah rutinkan di bulan Ramadan. Karena dikatakan tanda-tanda orang yang amalnya diterima Allah itu amal sesudahnya dilihat. Bila ini istiqomah itu salah satu tanda amaliyahnya diterima Allah. Itu diantaranya. Kemudian ada awal kita ibadah semalaman untuk paling kada kita memperbanyak doa, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bulannya Al-Quran. Namun kawan kita lah di bulan Ramadan ini khatam kita Quran, jangan sampai kada khatam. Ini ada juga biar kurang. Aku di saban malam ayah khatam apa? Allah aku baca 3 kali aja. Khatam belum sudah. Bujur juga lah. Karena kan di dalam hadis Nabi SAW itu walladzi nafsi biyadihi, kata Nabi, demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya, la ta'diluha thuluthul Quran. Jadi qul huwallahu ahad itu Nabi menyamai lawan sepertiga Al-Quran. Jadi ulun dia 3 kali aja qul huwallah khatam sudah Quran. Iya, emang juga lih. Hendak disalahkan dia bujur juga. Ya, Al-Quran ini ada keutamaannya masing-masing. Ada ayat itu berisi fadilatnya masing-masing. Kuliah ada juga kuliah ayyuhal kafirun tuh. Kuliah ayyuhal kafirun itu rubu'ul Quran, seperempat Quran.
Dan ayat-ayat yang lain itu ada keutamaannya masing-masing. Nah, ada dia. Belum teringat satu kisah. Di dalam hadis itu, kalau ada salah khilaf riwayat Imam Bukhari, ada salah seorang sahabat dari golongan Al-Ansar. Ini kan ada Muhajirin, ada Al-Ansar. Muhajirin ini sahabat yang ikut hijrah bersama Nabi mulai Makkah ke Madinah. Kalau Ansar ini sahabat yang sudah ada di Madinah yang menolong Nabi. Makanya dingarani Al-Ansar, penolong kalau biasa kita nya. Nah, jadi sahabat Ansar ini itu tugasnya imam di Masjid Quba. Nah, Masjid Quba. Tahu kan Masjid Quba nih? Al-Masjid usisa ala taqwa, masjid yang dibangun atas dasar takwa kepada Allah. Masjid yang pertama dibangun Nabi sebelum sampai ke Madinah. Nabi kan singgah dulu di Masjid Quba tuh, membangun masjid. Nah, jadi sahabat Ansar yang tadi selalu mengimami di Masjid Quba ini. Tapi bila mengimami, pasti ayat yang dibaca qul huwallahu terus. Qul huwallahu terus. Rakaat pertama qul huwallahu, rakaat kedua qul huwallahu. Amun kita tuh untung juga qul ya, ada juga kan. Qul ya qul huwallahu. Ingat tuh kisah mengisahkan ini Guru Khairuddin. Nah, kalau Guru Khairuddin sini lah atau HST. Jadi di sini ini kisah nyata di sini. Orangnya meninggal sudah. Jadi di sini di satu kampung ada orang tua yang mengimami di langgar tuh. Bila imam qul ya qul huwallah, qul ya qul huwallah. Ada sahabat tadi lah qul huwallah lagi, qul huwallah terus. Cuma sahabat ini kurang apa lah. Kalau Al-Quran yang ditanya lagi sahabat pasti sudah pokok dah. Hadis sabda Nabi luar biasa, tapi ketujuh qul huwallah terus. Adik kita nih qul ya qul huwallah ketujuh juga. Nah, kan ada Al-Quran kan dia itu aja nak hafal. Jadi bila imam qul ya qul huwallah, qul ya qul huwallah. Jadi bila sambil yang maghrib ya, kan yang maghrib kayak wadah kita juga banyak kekanakannya. Kan kekanakannya ini kekanan muncul juga. Jadi ayat sambil yang lain ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rupanya ada nambah pandiran kekanakan nih. Punya kekanakan kita betangguhan dia. Imam ini nampak kan baca dibaca. Aku menangguhnya pasti udah rajin. Qul ya qul huwallah. Rupa-rupanya si imam ini mendengar imam. Rupanya rancak sudah mendengar imam ini. Lalu belum membaca surah dibeli imam ke belakang. Belum tentu juga lagi imam. Pasang beliau dibeli imam. Alasan beliau kalau dede terbalik pertama dede terbalik sudah batal sudah. Dede nih kalau sedikit kita meleset daripada kiblat batal sudah. Ada ini berbalik mana berucap lagi. Belum tentu juga lagi. Asli ya kisah nyatanya menurut kita ini kan dia aja sampai kejadian gitu. Dia kembali. Sahabat Nabi tadi dari golongan Ansar ini bila mengimami qul huwallah terus rakaat pertama lalu rakaat kedua. Dalam riwayat lain rakaat pertama kan Al-Fatihah diulang. Qul huwallah hanya ayat yang lain surah An-Nahl umpama. Itu rakaat kedua Al-Fatihah qul huwallah hanya ayat yang lain. Alhasil setiap rakaat selalu dibaca qul huwallahu ahad.
makmum ni berkata oleh Rasulullah mengambil kami Nabi ke Madinah. Wahai Rasulullah, kami ini di Kuba, di Masjid Kuba ini, bila sembahyang imam ni awal Allah terus. Sudah lalu datanglah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa waktu ke Masjid Kuba, tetamulah lawan sahabat nang sembahyang tadi imam. Lalu ditanya Nabi, kenapa jadi demikian? Lalu apa kata sahabat Nabi ini? Ya Rasulullah, kenapa ulun jadi katuju membaca qul huwallah? Ya Rasulullah, inni uhibbuha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ulun cinta sekali dengan ayat ini, dengan qul huwallahu ahad, dengan surah Al-Ikhlas. Karena kandungan di dalam surah Al-Ikhlas ini luar biasa, biar handap pada surahnya. Cuman ini kalimat tauhid, pondasi i'tiqad kita. Lantaslah sahabat Nabi itu cinta banget dengan ayat qul huwallahu ahad. Karena orang-orang dahulu itu mereka memiliki Tuhan banyak, berhala-berhala itu banyak. Jadi bila hendak minta ini, umpama minta ampuni dosa, datang ke berhala yang seekor. Minta rezeki, datang ke berhala seekor. Kalau kita tauhid agama Islam, minta kepada Allah aja. Datang Islam, turun surah Al-Ikhlas, sahabat ini sangat mencintainya karena ini membebaskan mereka dari kebingungan. Hanya inni uhibbuha ya Rasulullah, ulun katuju benar lawan surah Al-Ikhlas ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada Al-Quran, cintamu kepada surah Al-Ikhlas itu yang memasukkan engkau ke dalam syurga. Cinta dalam satu ayat Al-Quran saja, cinta dalam satu surah saja. Tapi cintanya sebenar-benar cinta. Ada nih, kita tadi ya deh, cinta kalian dalam Allah. Tadi ini tadi itu apa? Bagus juga. Amun kawan kita kembali tadi memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, dan tidak hanya di bulan Ramadan, setelah Ramadan jangan sampai kada terbaca juga Al-Quran. Karena kembali tadi salah satu tanda orang yang amalnya diterima Allah itu al-amal ba'dahu, itu amal sesudahnya. Dalam arti lain istiqomah itu salah satu tanda amal orang diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu nomor 2. Kemudian yang setidaknya paling kawat, artinya paling kada tenang di malam-malam sebelum akhir ini, paling minim sudah sembahyang isya berjamaah lawan sembahyang subuh berjamaah. Paling kada sudah. Bila kada juga game sudah. Paling kada, karena di dalam hadis kursi, di dalam kitab Risalah Muawana itu benar, pokoknya bila sembahyang isya berjamaah, subuh berjamaah, maka dihitung dengan menghidupkan semalaman. Sembahyang isya berjamaah sama menghidupkan separuh malam. Sembahyang subuh berjamaah menghidupkan separuh sisanya. Jadi orang yang sembahyang isya dan sembahyang subuh berjamaah itu sama hukumnya sudah menghidupkan semalaman suntuk. Ulun nang itu aja dia nyaman di. Lawan juga tanda-tanda ini kan ada apa nih? Tanda-tanda orang munafik itu dia sembahyang isya lawan sembahyang subuh berjamaah arai rajak. Tanda-tandanya di pang itu. Cuman jangan menyambut orang. Itu bang, jangan menyambut orang. Itu geser introspeksi diri kita seorang udah.
kulir banget subuh melanggar, atau kenapa nih kulir banget isya melanggar. Nah, barangkali ada setitik kemunafikan di dalam diri kita. Tapi jangan ditujukan kamu orang lain, kenapa? Meja napi dalam langgar bisa. Bapak orang. Bisik-bisiknya gitu. Tandanya. Ya bisa juga tanda nih, bisa jadi bisa tanda juga. Tanda aja Bang. Jadi itulah tadi sekelumit tentang 10 terakhir, mudah-mudahan kalau kita mengamalkan. Kemudian menyambung pembicaraan kita lebih barakah sedikit. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa damana qadumuhi fi darain amin. Semalam sudah kita bahas tentang nasab-nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana nasab yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada datuk beliau yang bernama Adnan. Jadi ada datuk Nabi yang bernama Adnan sampai Adnan min waladi Ismail bin Ibrahim. Nah, datuk Nabi Adnan ini daripada keturunan Nabi Ismail, daripada Nabi Ibrahim. Makanya tuh orang-orang Bani Israel itu yang saling benar lawan Nabi Muhammad nih karena keturunan Nabi Ismail. Padahal mereka kan hendaknya Nabi akhir zaman ini daripada keturunan Nabi Ishak. Ya, aku terus ke bawah daripada Bani Israel. Tapi nyatanya Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi kita utus daripada orang-orang Arab. Makanya banyak orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi ini kan senang dengan Nabi Muhammad. Padahal mereka itu tahu Nabi akhir zaman ini siapa, tahu sifatnya siapa. Bahkan di kitab-kitab mereka terdahulu namanya sudah dituliskan. Nah, tapi sudah nabinya diutus Allah, mereka kadang mau beriman. Nah, padahal tahu, berilmu, mengetahui, tapi kadang beriman. Nah, karena ada sombong di dalam hati mereka. Hendaknya Nabi itu keturunan daripada Bani Israil, tapi ternyata daripada anak Nabi Ismail, Nabi Ishak lah. Tapi nyatanya Nabi Muhammad daripada Nabi Ismail alaihissalam. Makanya Muhyiddin ini di orang-orang Yahudi itu mereka jadi ibaratnya bahasa kita ini bahasa anak-anaknya bertingkah benar. Ya Allah, pada kau ditakur sudah, karena mereka merasa bangsa yang superior, merasa keturunan hebat. Karena hampir seluruh nabi itu daripada Bani Israel, ya. Hanya beberapa nabi daripada orang-orang Arab. Nah, itu orang maulah mereka sombong, merasa benar terus. Nanya ada dulu sebuah ucap di sini katanya Jerman manang dulu tuh orang bisa tadi ada orang Yahudi ini. Ya Allah lah. Orang Jerman ini dibantainya sebentar orang Yahudi ini. Makanya tuh sedikit banyaknya pengaruh Jerman perang dunia kan olehnya kabur sampai ke Palestina. Kemudian wa asma'uhu sallallahu alaihi wasallam katsirah. Nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak. Kasratul asma tadullu ala syarafi. Banyaknya nama itu menunjukkan atas mulianya seseorang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memiliki nama atau gelar atau sebutan. Minha diantaranya Muhammadun, Muhammad, wa Ahmad dan Ahmad, wal Mahi dan Al Mahi. Al Mahi ini artinya orang yang menghapuskan
alladzi yamhullahu bil kufr, kata Nabi. Yang menghapuskan, Allah hapuskan dengan sebabku akan kekufuran. Makanya Nabi SAW disebut al-mahi, orang yang menghilangkan atau menghapus kekufuran. Kemudian al-hashir, orang yang yahsyur, menghalau manusia. Karena nanti Nabi SAW di padang mahsyar, nama beliau al-hashir, orang yang menghalau manusia ala qadami, atas naunganku. Nabi SAW satu-satunya orang nanti yang dapat memberi syafaat. Kemudian Nabiur Rahmah, Nabi Rahmah, Nabi Rahmat, Nabi yang penyayang. Makanya dikatakan Allah Subhanahu wa taala kalau menciptakan rahmat atau nikmat itu 100. Allah letakkan 99 nanti di akhirat dan satunya di dunia. Satu itulah Nabiur Rahmah, Nabi kasih sayang, itu Nabi Muhammad SAW. Wa Nabiut Taubah, dan Nabi Taubah, karena Nabi Muhammad adalah seorang Nabi yang selalu bertaubat kepada Allah. Padahal Nabi Muhammad itu maksum, terpelihara daripada dosa. Sebelum diutus pun menjadi Nabi, Nabi Muhammad itu sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW, uji kitanya, hendak bergaul juga lawan orang. Kan pada masa Nabi itu masa jahiliyah, hendak bergaul juga lawan orang. Bahasa kita lainnya hendak umpat turun ke pasar juga berlemian. Tapi sudah ketika Nabi sudah turun hendak menuju tempat itu, nyatanya Nabi SAW ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa ngantuk, timbul tergulingan. Jadi kada jadi hendak menggawi itu. Makanya Nabi Muhammad itu maksum, kada ada dosa. Pun maksum Nabi, tapi Nabi tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat sehari semalam itu Nabi beristighfar 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali. Nabi aja tenang, enggak ada dosa, bertaubat, beristighfar kepada Allah. Kita gitu. Dan di antara pembuka rezeki yang luar biasa itu memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Kemudian wal khatam, wal fatih, Nabi penutup, al fatih dan pembuka, wa Thaha, dan Thaha itu nama Nabi juga, Yasin nama Nabi juga, wa Abdullah dan nama Nabi juga Abdullah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi Abdullah bin Abbas ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ismi fil Quran Muhammad, namaku kata Nabi di dalam Al-Quran Muhammad, wa fil Injil Ahmad, dan di dalam Injil disebutkan Ahmad, wa fit Taurati Uhida, di dalam kitab Taurat disebut Uhida. Ada yang membaca Ahyad, ada juga. Wa inna masumitu Uhida li anni Uhida ummati an nar jahannam. Dan hanya saja disebutkan, artinya dinamai akan aku, kata Nabi, Uhida, karena aku menjaga umatku daripada api neraka. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat akhrajahu Ibnu Adi fil Kamil, daripada Imam Ibnu Adi di dalam kitab Al-Kamil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan hidayah sehingga dapat kita mengamalkan apa ilmu yang telah kita pelajari.
keberkahan apabila ada yang salah, khilaf, kita halal, kita ridho, keberkahan. Akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik hidayah sehingga kita dapat mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, dan mudah-mudahan berkat hadirnya bulan Ramadan, berkat syafaat puasa, berkat syafaat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa jiran, saudara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan akhirnya dapat syafaat nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.